Kabut turun pelan-pelan sore itu. Jalan menanjak dari arah Bandung menuju Subang tampak sepi. Hanya sesekali kendaraan melintas. Di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, beberapa sopir truk berhenti, berbicara pelan sambil sesekali menatap ke arah jalan berliku di depan. Mereka menyebutnya Tanjakan Emen. Sebuah tanjakan panjang di tengah hutan pinus dengan tikungan tajam dan hawa dingin yang menusuk. Tempat itu terkenal bukan hanya karena medan beratnya, tapi juga karena banyaknya kecelakaan misterius yang tak masuk akal. Menurut cerita warga, nama Emen berasal dari seorang pria bernama Emen, sopir oplet dari Bandung, yang dulu sering melewati jalur itu pada tahun 1980-an. Suatu malam, Emen terlibat kecelakaan tunggal di tanjakan itu. Mobilnya terguling dan terbakar, membuat tubuhnya hangus di tengah jalan. Warga yang menolong datang terlambat, dan sejak malam itu banyak pengemudi yang bersumpah melihat sosok pria hangus berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan meminta tumpangan. Kalau diabaikan, konon mobil mereka akan mengalami remblong atau tergelincir. Sejak saat itu, setiap sopir yang lewat tanjakan Emen selalu membunyikan klakson 3 kali dan membuang rokok menyala ke jalan. Sebagai tanda penghormatan kepada arwah Emen, suatu malam tahun 2016, 3 mahasiswa dari Bandung, Reza, Gilang, dan Aris, hendak berlibur ke Ciater. Mereka naik mobil Avanza tertawa-tawa memutar musik keras. Waktu menunjukkan pukul 05.40 saat mobil mereka mulai mendaki tanjakan. Ini tanjakan Emen kan? Tanya Reza sambil melihat peta di ponsel. Gilang mengangguk. Iya, tapi tenang aja, banyak mobil juga lewat sini kok. Namun malam itu jalan benar-benar sepi. Kabut tebal turun dari puncak, membuat jarak pandang hanya 5 meter ke depan. Mereka mematikan musik, suasana mendadak mencekam. Tiba-tiba, ada seseorang berdiri di tengah jalan. Pria itu melambaikan tangan pelan, bajunya compang-camping, wajahnya hitam seperti terbakar. Aris yang menyetir membanting setir ke kiri, hampir menabrak pembatas jalan. Mobil berhenti mendadak dan mereka semua terdiam. Lo lihat juga kan tadi? Suara Reza gemetar, orang, mukanya gosong. Tambah Gilang, mereka berbalik pelan, tapi jalan di belakang kosong. Tak ada siapa-siapa, hanya kabut tebal yang berputar pelan seperti asap. Mereka melanjutkan perjalanan dengan kecepatan pelan, tapi di tengah tanjakan mesin mobil tiba-tiba mati sendiri. Lampu padam, hanya senter ponsel yang memberi cahaya. Wah, akinya kali, kata Aris gugup mencoba menstarter, tapi setiap kali ia putar kunci, terdengar ketukan dari bagasi belakang. Pelan 3 kali. Tok, tok, tok. Reza menoleh ke belakang, senter di tangan. Dan di kaca belakang mobil, terlihat bekas telapak tangan hitam menempel dari luar. Ia langsung berteriak, dan mereka bertiga panik. Mesin tiba-tiba hidup kembali dengan sendirinya, dan mobil